Karena memang saya ini dijajah gitu, merasa dijajah ya. Dijajah itu semenjak tahun 2004, yaitu kasus tentang penambangan pasir laut. Penambangan pasir laut itu wilayah pesisir Banten yang materialnya dibawa ke reklamasi Teluk Jakarta, dan itu PIK 1. Ya. Jadi dari PIK 1 Kang Holid sudah menderita ya? Udah menderita. Nah kemudian ketika ini kita perang, tembakan di laut segala macam, tembus kita PT UN tahun, sampai yang jelas berhenti semenjak tahun 2016. 2016 gugatan alhamdulillah menang. Itu menangnya juga karena pergantian gubernur DKI Jakarta Pak Anies dari Ahok ke Anies gitu. Nah udah selesai di situ kan agak tenang tuh, saya bisa nangkep ikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pak Holik yang akhir-akhir ini mendadak viral, yang disebut sebagai pahlawan nelayan, dan masyarakat sangat memuji Pak Holik karena kecerdasannya dalam bernarasi, berpendapat begitu cerdas dinilai oleh masyarakat. Sedangkan ada nih masyarakat cerdas yang membongkar identitas siapa sih sebenarnya Pak Holik ini. Apakah ada orang di belakangnya sehingga Pak Holik berani berkuar-kuar di belakang? Nah, bagaimana videonya? Kita lihat dan dengarkan sama-sama berikut ini. Semua bentuk transaksi tanah, baik di darat maupun di lautan, dan terkait transaksi tanah, baik yang sudah selesai pembayaran maupun yang tidak selesai pembayarannya, harus batal secara hukum. Dan tanah-tanah yang sudah dijual harus kembalikan lagi ke rakyat. Tanah harus kembali lagi ke rakyat. Jadi, kenapa harus batal secara hukum? Karena yang namanya jual beli itu harus ridho sama ridho. Harus ikhlas sama ikhlas. Tidak boleh ada pemaksaan, gaya-gaya Belanda, gaya-gaya penerimaan sungai, kemudian hebatnya tidak produktif. Heri, Mas Holid dulu kan waktu sebelum ada PSN ini kan sejahtera ya hidup sebagai seorang nelayan ya? Iya, yang jelas saya ini kan dibesarkan dari hasil perikanan dan pertanian oleh orang tua saya dulu, gitu kan, sehingga alhamdulillah saya bisa jadi sebesar ini, gitu kan. Nah kemudian karena bapak saya juga nelayan petani, saya mewarisi pekerjaan itu. Nah memang sebenarnya Pak Abraham, saya ini kalau boleh dibilang baru sembuh dari kesengsaraan, baru sembuh dari penderitaan gitu. Karena memang saya ini dijajah gitu, merasa dijajah ya. Dijajah itu semenjak tahun 2004, yaitu kasus tentang penambangan pasir laut. Penambangan pasir laut itu wilayah pesisir Banten yang materialnya dibawa ke reklamasi Teluk Jakarta, dan itu PIK 1. Ya. Jadi dari PIK 1 Kang Holid sudah menderita ya? Udah menderita. Nah kemudian ketika ini kita perang, tembakan di laut segala macam, tembus kita PT UN tahun, sampai yang jelas berhenti semenjak tahun 2016. 2016 gugatan alhamdulillah menang. Itu menangnya juga karena pergantian gubernur DKI Jakarta Pak Anies dari Ahok ke Anies gitu. Nah udah selesai di situ kan agak tenang tuh, saya bisa nangkep ikan lagi. Wadaw, si Kolet lagi naik daun nih, lagi banyak banget nih yang memuji Kolet. Coba kita flashback dulu ya, waktu pemilu kemarin. Mewakili masyarakat nelayan dan petani dan buruh Bapak, izinkan saya kepada Bapak mewakili mereka merasakan perubahan, Pak. Terima kasih, Pak. Harapan kami besar untuk Bapak. Nah, itu tadi salah satu nelayan yang cerdas. Tapi ternyata dia itu adalah caleg dari PKS alias anak abah yang menyamar sebagai nelayan. Coba kita lihat kalau Kolit yang dipuji-puji ini. Ya ini kalau boleh dibilang baru sembuh dari kesengsaraan, baru sembuh dari penderitaan gitu.
Karena memang saya ini dijajah gitu, merasa dijajah ya. Oke. Dijajah itu semenjak tahun 2004, yaitu kasus tentang penambangan pasir laut yang materialnya dibawa ke reklamasi. Dari P1 Pak Kapolri sudah menderita ya? Udah menderita. Nah kemudian ketika ini kita perang, tembakan di laut segala macam, terus kita PTUN tahun sampai yang jelas berhenti sejak tahun 2016 juga alhamdulillah menang. Itu menangnya juga karena pergantian gubernur DKI Jakarta Pak Anies dari Ahok ke Anies gitu. Nah itu menangnya juga karena pergantian gubernur DKI Jakarta Pak Anies dari Ahok ke Anies gitu. Nah udah selesai di situ kan agak tenang tuh, saya bisa nangkep ikan lagi. Nah, Kolit ini kan katanya orang Tangerang tuh, dan dia merasa terjajah sejak tahun 2004. Dan dia itu katanya bisa nyaman bekerja, bisa nyaman cari ikan lagi, itu karena pergantian gubernur Jakarta, yaitu dari Pak Ahok pindah ke Anies. Terus Kolit bisa menangkap ikan dengan tenang. Menangkap ikan beneran. Emang apakah backgroundmu itu bener-bener nelayan? Kolit itu kan warga Tangerang, Banten ya. Nah, kan di Tangerang, Banten itu udah ada gubernurnya sendiri. Tapi kenapa Kolit itu merasa sudah tidak terjajah lagi sejak pergantian gubernur dari Ahok ke Anies Baswedan? Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah Kolit ini bener-bener backgroundnya itu adalah seorang nelayan? Terus kenapa Kolit ini orang Banten tapi dia merasa tidak terjajah semenjak pergantian gubernur Jakarta dari Ahok ke Anies? Kan nggak masuk akal tuh. Jangan-jangan Kolit ini anak abah juga ya? Atau Kolit ini punya 2 KTP, KTP Tangerang dan KTP Jakarta. Kan gampang tuh waktu itu kalau pas abah jadi gubernur, angin aja mau dicariin KTP kok, apalagi cuman Kolit. Dan Kolit itu merasa kalau dirinya itu sangat terbantu oleh Anies Baswedan. Sedangkan Anies Baswedan kan di Jakarta, si Kolit ini kan di Tangerang. Oh, jangan-jangan Anies Baswedan itu biar nggak ketahuan kalau membantu, mungkin Anies Baswedan ke Tangerangnya renang sama Said Didu seperti ini ya. Gusti, sepunten nih, kula sambat mawon. Setelahnya jenengan kegeden, urip kula mobat mabit. Belogo. Ternyata Pak Kolit nelayan ini ternyata dulu tim sesnya Anies Baswedan waktu Pilpres kemarin ya. Kita simak nah videonya. Ya begini Pak Presiden ya yang terhormat, mau kapan lagi sih kita mengobati bangsa yang besar ini? Nah, saya lihat penyakit Indonesia ini Pak, Bukan cuma sakit otak aja Pak, tapi juga sakit hati. Sakit hati nggak ada obatnya kan Pak. Itu sejenis benalu. Kalau tumbuh-tumbuhan itu benalu. Jadi benalu yang nempel di tubuh bangsa kita ini. Oh, jadi yang Anda anggap benalu itu Anies Baswedan yang dari zaman sana nempel di Indonesia, numpang hidup di Indonesia dan mencalonkan diri sebagai presiden gitu ya maksudnya. Selain itu, benalu ini juga nempel di Partai Nasdem, nempel di Partai PKB, nempel di PKS, lalu nempel di PDIP yang katanya mau mengusung dia jadi cagup Jakarta. Tapi junjunganmu itu cuman kena prank. Terus kemudian si benalu ini juga kadang di freezernya itu Pak Presiden itu masih banyak dagingnya, masih banyak daging ayamnya, berasnya masih banyak. Ini masih kurang terus, masih nyolong terus. Ini yang perlu dibersihkan ini Pak Presiden. Yang Anda maksud itu junjunganmu yang menimbun beras bansos sampai busuk tuh. Nih buktinya.
Gini loh Pak Khalid, kan Anda ini kan anti reklamasi. Padahal dulu waktu junjunganmu itu, waktu abahmu itu menjadi gubernur Jakarta, dia itu melakukan reklamasi lahan laut seluas 150 hektar di Ancol sana. Noh, buktinya. Dan sekarang Forum Penyelamat Banten itu melaporkan Pak Khalid ke Mabes Polri dengan tuduhan fitnah dan bikin gaduh. Ya kalau itu memang terbukti ya selamat ya Pak Khalid ya. Sebentar lagi pasti Anda akan mendapatkan seragam baru, yaitu seragam Shopee. The logo. Ini ada yang komen kayak gini nih, tim ses siapa nggak penting, yang penting NKRI-nya. Sebenarnya Khalid itu emang pejuang rakyat atau pejuang Said Didu. Soalnya Khalid itu kan anak buahnya Said Didu tuh, di situ disuruh berkoar-koar atas nama masyarakat Indonesia atau atas nama rakyat Indonesia. Kenapa Said Didu itu sama Khalid begitu? Karena Said Didu itu ingin mempertahankan tanahnya yang ada di situ ya, yang seluas 20 hektar. Biar tanah Said Didu itu dibeli oleh pengembang yang akan dibangun PIK 2 gitu loh. Tapi ternyata nggak ada yang nawar tanahnya Said Didu. Saya rangkum di sini aja ya, soalnya di VT ini juga ada yang komen bahwa Pilpres sudah selesai, ngapain masih dibawa-bawa. Nah gini loh, soalnya kasus pagar laut Tangerang ini, mereka itu menggiring opini seolah-olah yang membuat kesalahan itu Jokowi. Dan mereka pada teriak-teriak tuh kemarin, pada seneng banget tuh, katanya kalau Pak Jokowi itu 5 periode, langit pasti akan dikapling. Pagar bambu itu aja adanya itu sejak tahun 2014 atau mungkin zaman Pak Harto kali udah ada kali ya. Dan Pak Jokowi itu dilantik menjadi presiden itu pada tanggal 20 Oktober tahun 2014. Masa akhir Oktober Pak Jokowi dilantik, habis dilantik dia langsung nyelulum ke laut buat magerin bambu itu. Mikir pakai logika gitu loh. Sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun warga situ sendiri juga menyatakan tidak apa-apa tuh. Bahkan kemarin Said Didu waktu datang ke situ malah diusir sama warga situ. Soalnya kenapa? Warga situ itu juga pengen maju gitu loh. Kalau di situ ada pembangunan PIK 2, selain mencegah adanya abrasi, di situ perekonomiannya juga semakin maju. Terus para nelayan-nelayan yang ada di situ bisa bekerja di pembangunan itu. Kok semakin melebar yang disalahin Pak Jokowi. Dan pada akhirnya Khalid ini dilaporkan oleh Forum Penyelamat Banten ke Mabes Polri. Nah rasain tuh itu logo. Tiba-tiba muncul foto videonya Pak Khalid waktu jadi buzzer-nya Anies. Ini bener nggak nih menurut teman-teman, bener nggak? Coba kalian lihat lagi ya, perhatikan lagi ya. Kalau menurut saya ini mirip. Kalau ini bener ya, saya sangat kecewa. Kok bisa gitu? Orang sepinter Pak Khalid ditunggangin politik di belakangnya, ditunggangin seseorang untuk menghancurkan seseorang pula di belakangnya. Bagi saya, siapapun yang membela rakyat, mau Pak Khalid, Rocky Gerung, ataupun Mulyono sekalipun, saya dukung. Tapi kalau sudah ditunggangin politik, sudah dimanfaatkan oleh politik, no. Nah, itulah tadi beberapa cuplikan video dari warga masyarakat cerdas yang membongkar identitas dari Pak Khalid yang ternyata merupakan mantan tim ses dari Capres kemarin, yaitu Anies Baswedan. Nah, tentu saja kita semua sepakat bahwa ketika rakyat ditindas, kita harus berada di depan. Namun kita harus berhati-hati sahabat-sahabat.
Jangan sampai gerakan kita ditunggangi oleh politik yang tentu saja ingin memecah belah rakyat kita akar rumput. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silakan komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.